Shalom saudara-saudari sekalian. Shalom. Kayaknya tidak orangnya tidak banyak, jadi bisa mendengar ya, tidak usah pakai mic ya. Jadi saya langsung saja. Mari kita buka dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh berterima kasih untuk kesempatan ini di mana kami bisa berkumpul sebagai persekutuan bahasa Indonesia, dan kami berdoa Tuhan supaya pada waktu ini firman-Mu Tuhan bisa ditanam di dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Oke, jadi hari ini sebenarnya itu hari yang bukan minggu yang biasa ya. Siapa yang tahu hari ini hari apa? Atau minggu apa namanya? Itu namanya udah di situ tuh. Itu namanya Minggu Palem. Ada yang tahu Minggu Palem itu untuk mengingatkan apa? Nggak ada ya. Jadi Minggu Palem itu untuk mengingatkan ketika Yesus datang memasuki Yerusalem, dan dia menunggang keledai, bukan kedelai ya. Jadi kedua kata itu ini sekali ya. Jadi kalau saya khotbah hari ini tiba-tiba saya bilang kedelai, itu salah ngomong, oke. Jadi tidak ada kedelai, adanya cuma keledai. Dan dia menunggang keledai masuk ke dalam Yerusalem ya. Jadi pada masa saya kecil ya, pada masa saya masih sekolah minggu gitu ya, itu perayaan Minggu Palem itu merupakan menurut saya adalah sesuatu yang sangat bersukacita, dan saya senang sekali. Jadi menurut saya Minggu Palem itu salah satu perayaan yang saya paling suka. Oke, yang pertama tentunya adalah Natal, itu nggak bisa dikalahkan ya, soalnya karena kan ada hadiah Natal ya. Yang kedua itu pasti Paskah ya, karena waktu itu kan banyak main-main, kita ada telur, ada coklat apa segala ya. Jadi pada saya kecil ya. Tapi menurut saya yang ketiga adalah ini perayaan Minggu Palem. Oke, perayaan Minggu Palem. Kalau kalian lihat mungkin bukan di sini, nggak kelihatan di sini, tapi kamu bisa ke tingkat 3 ya, di aulanya itu loh, aula untuk apa ya, untuk worship ya. Bisa dilihat di situ banyak sekali daun-daun palem. Oke, jadi ini untuk merayakan ini Minggu Palem ya. Jadi pada saya kecil itu saya paling suka karena banyak sekali daun-daun palem, dan kita selalu mengacting lagi ya, pas waktu Yesus masuk itu. Jadi maksudnya kita drama lagi ya. Kita membuat drama bagaimana pas Yesus masuk ya. Kan kita anak-anak sekolah minggu gitu ya. Dan setiap kali ada drama itu saya pasti bilang saya mau jadi orang-orang yang begini nih, yang punya daun palem. Dan mungkin ada beberapa dari kita yang bilang, oh ya, saya mau jadi Yesus ya. Tapi yang pastinya tidak ada yang bilang saya mau jadi keledai ya. Soalnya jadi keledai nggak enak ya. Dan saya bilang, saya suka karena setelah itu kita bisa main perang-perang gitu ya sama teman-teman ya. Tetapi saudara-saudari sekalian, setelah saya membaca lagi ya nats Alkitab ini ya, mengenai masuknya Yesus ke Yerusalem, saya baru mengerti sebenarnya perayaan Minggu Palem ini sebenarnya menurut saya bukan sesuatu yang bersukacita, tetapi sesuatu yang berduka cita. Kenapa? Saya kasih tahu ya. Soalnya ini pas waktu Yesus masuk ke Yerusalem, itu adalah minggu terakhir dia di dunia ini. Jadi minggu terakhir ya. Jadi hari Minggu ya. Minggu dia masuk ke Yerusalem. Orang-orang bilang, wah hosana, wah berkati kamu yang akan menyelamatkan kami kan. Dan itu hari Minggunya. Dari hari Kamisnya dia akan mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya 12 itu. Dan setelah perjamuan kudus, malamnya itu apa yang terjadi? Ingat apa yang terjadi setelah malam itu? Dia akan dikhianati. Iya, sama muridnya. Sama muridnya. Namanya siapa muridnya? Hah? Ya kok ya, yang pasti dong. Yudas ya. Judas ya. Namanya Judas, dan dia akan mengkhianati. Bisa dilihat ya, masih ada nih lukisan-lukisan ya, di luar juga masih ada, karena kita mengadakan sesuatu acara di mana kita memperingati ya. Dan itu ada lukisan di mana Judas mengkhianati Yesus dengan apa? Dengan ciuman. Oke, jadi kalau di budaya mereka itu ciuman merupakan sesuatu yang sangat dekat ya. Dan Judas mencium Yesus dan mengatakan,
dia mengatakan rabbi, berarti guru. Tapi setelah itu langsung dikhianati. Jadi itu sakit sekali ya. Seperti kalau orang yang kamu kasihi ya, bersuka cita dan juga mencium kamu, setelah itu kamu dikhianati ya. Sama dengan demikian. Jadi itu hari Kamisnya. Oke? Hari Jumatnya apa yang terjadi hari Jumat? Jumat Agung. Jumat Agung. Jumat Agung. Jadi hari Jumat ini sebenarnya public holiday. Kalian dapat public holiday kan? Nggak tahu ya. Sebenarnya itu public holiday ya, hari Jumat, karena itu Jumat Agung, di mana kita memperingati Yesus disalib ya, dan hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus. Jadi kita sudah dekat ya. Jadi setelah dia masuk ini, dia nggak keluar lagi dari Yerusalem ya, langsung akan mati di atas kayu salib. Jadi itu yang merupakan sesuatu yang kita tidak tahu. Oke? Nah, jadi ada beberapa hal yang mengenai Minggu Palem ini yang kita bisa bincang ya, yang menurut saya penting. Yang pertama adalah Minggu Palem ada tertera di semua Injil. Ada di Matius, ada di Markus, ada Lukas, ada Yohanes ya, ada semua Injil menerangkan Minggu Palem ini. Jadi ini membuktikan kalau ini adalah perkara yang penting ya. Jadi kalau kalian membaca Alkitab, ada yang ada di Matius tapi mungkin ada yang tidak ada di Lukas ya, dan juga ada yang mungkin di Lukas tapi tidak ada di Yohanes ya. Kenapa? Karena kadang-kadang di dalam 3 tahun ini kadang-kadang kan tidak bisa mengingat semuanya ya, murid-muridnya kadang-kadang ya. Tapi perkara ini mereka ingat semua, karena ini adalah perkara yang penting ya. Dan pada waktu Yesus masuk, orang banyak berteriak Hosana. Artinya apa? Artinya itu selamatkan kami. Oke, selamatkan kami, atau artinya selamatkan kami sekarang. Oke, bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Jadi berarti bisa mendengar ya. Jadi suara hati mereka itu yang benar-benar sudah tertindas sekali. Jadi mereka bilang selamatkan kami atau selamatkan kami sekarang ya. Jadi ini adalah Minggu Palem. Dan kita bisa dilihat juga dari ayat 15 yang kita baca itu. Sebenarnya Minggu Palem ini adalah penggenapan dari nubuat yang diberikan oleh di buku Perjanjian Lama. Jadi buku Perjanjian Lama Zakaria ini kira-kira 500 tahun sebelum Yesus ya. 5 something BC. So 500 tahun sebelum Yesus ada yang namanya apa ya? Prophet apa namanya? Bosu. Nabi. Ada nabi yang bernama Zakaria yang bernubuat demikian di Zakaria 9:9. Dia bernubuat demikian. Dia bilang, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendari apa? Seekor keledai. Jadi pas sekali. Ini 500 tahun sebelum Yesus ini. Ya. Mengendari seekor keledai beban yang muda. Kayaknya keledai itu mungkin agak muda ya. Oke, jadi oke lah ya. Jadi pas, oke. Jadi ini adalah penggenapan nubuat. Oke, dari Zakaria yang 500 tahun sebelum. Jadi menurut saya benar-benar ini sekali. Oke, jadi sekarang saya mau sharingkan sedikit ya. Karena tahun lalu saya mempunyai kesempatan untuk pergi ke Israel. Itu adalah tanah suci ya, di Israel, dan saya mendapat banyak pemasukan dan juga belajar banyak ya. Jadi mungkin sedikit saja untuk di-sharingkan di sini ya. Jadi kalau kalian melihat ini dan kalian berpikir itu dari gerbang mana Yesus masuk, saya kasih tahu aja ya sekarang ya. Ini Yesus masuk dari sini nih. Ini namanya gerbang emas, atau Golden Gate, oke? Jadi kalau kalian ke Yerusalem itu ada kota namanya kota tua atau Old City. Dan kota tua itu juga bisa dibilang sebagai kota Daud ya. The City of David, karena mereka menyangka ini tempat di mana Daud membangun istananya, dan kemudian juga Salomo dan raja-raja Israel selanjutnya. Jadi Old City itu sangat besar, sekarang besar sekali. Dan saya tinggalnya sebenarnya di dalam Old City, di dalam sini saya tinggal, ya. Jadi itu besar, dan Old City itu ada pisah-pisah lah ya. Ada bagian Yahudi, ada bagian Islam juga ada, Muslim ya, Muslim quarter. Dan di situ ada 8 gerbang, oke? 7 gerbang itu buka, oke, terbuka, boleh masuk, oke? Dan saya tinggalnya di gerbang yang paling besar, Jaffa, oke, Jaffa Gate ya. Dan tapi ini gerbang satunya, ini adalah gerbang emas, ini gerbang ke-8, itu ditutup begini, oke? Ini sebenarnya besar ini.
bisa masuk ya. Tapi ini ditutup, oke? Nah, kenapa ditutup? Jadi banyak orang yang bilang ditutup karena mereka nggak mau diserang dari arah sini. Ya. Tapi kalau kalian baca lagi, sebenarnya itu ditutup karena mereka ingat kalau Yesus masuk dari sini, ya. Dan karena itu mereka mau menutup karena mereka tidak mau nabi palsu untuk datang dan masuk lagi dari sini dan bilang saya adalah Yesus. Jadi mereka nggak mau, dan mereka mau tunggu sampai Yesus itu bangkit lagi. Nah, itu baru dari sini lagi gitu ya. Jadi itu yang sesuatu yang sangat menarik. Dan di seberangnya gerbang ini itu adalah Bukit Zaitun. Tahu Bukit Zaitun? Mount of Olive. Bukit Zaitun adalah di mana Yesus berdoa ya, Getsemani itu ya. Jadi itu Bukit Zaitun, Mount of Olive juga di mana dia banyak mengajar, oke? Dan di tengahnya itu adalah lembah, satu lembah. Jadi ini di sini, ini di depannya, saya ambilnya di sini ya, di depannya. Setelah bus itu, tahu ya banyak bus ya, itu bus tour itu ya. Setelah bus itu adalah Bukit Zaitun, oke, Mount of Olive. Jadi di tengahnya itu ada lembah, dan lembah ini tidak ada yang boleh memasuki atau mungkin sedikit saja memasuki, karena di lembah ini penuh dengan yang ini loh, yang kecil-kecil gini loh. Kalau kalian tahu ini apa nih? Tahu apa? Ini adalah kuburan. Oh iya. Kuburan. 150.000 orang kuburannya. Ya. Jadi lembah Kidron, oke? Jadi kalau kita bisa lihat, Yesus masuk dari gerbang ini melalui lembah ini. Dia melalui lembah, jadi dari Bukit Zaitun dia datang melalui lembah ini, dan masuknya dari sini. Nah, gitu dia masuknya ya. Jadi beberapa foto lagi. Ya, siapa itu ya? Lumayan cakep juga ya. Ya, jadi beberapa foto lagi. Nah, inilah Bukit Zaitun. Oke? Nah, Bukit Zaitun itu bukan satu bukit. Orang bilang oh, Mount of Olive just one mountain. Is not. It's actually mountain ridges. Maksudnya beberapa bukit ya. Dia panjang begitu ya. Dan inilah ini di belakang ini adalah Bukit Zaitun. Dan saya menunjukkan ini karena supaya kamu bisa lihat. Saya baru sadar saya tidak ambil foto yang hanya Bukit Zaitun, yang ada orangnya aja. Tapi saya juga mau cerita ya. Ini orang. Ini adalah roommate saya. Roommate maksudnya berarti saya satu kamar dengan dia pas waktu ke Israel itu. Dia orangnya adalah seseorang yang saya hormati sekali. Karena kamu tahu dia umur berapa ini orang? Oh, dekat. Umur berapa? 90. 90. Wah. Dekat, tapi belum sampai 90 lah. Ya. Kalau 90 mungkin nggak dikasih datang ya. Kalau ada apa-apa di Tanah Suci susah ya. Iya. Dia umurnya 84. Oh, iya. Dan dia bercerita pada saya, ke Israel ini adalah hal terakhir yang dia mau buat ya, yang dia mau buat, karena setelah ini tidak ada lagi kesempatan untuk ke Israel. Jadi itu namanya bucket list, oke? Jadi dia 84, tapi kalau naik gunung bisa kalahkan saya. Oke? Pernah kita naik lembah ya, jadi pas naik lembah saya udah mau mati-matian. Saya bilang di mana dia? Saya takut dia gimana ya, mungkin jatuh di mana. Soalnya nggak kelihatan lagi. Udah hilang dia tiba-tiba kan. Ya, tapi saya bilang, wah saya juga capek kan, saya nggak mau ke bawah lagi, capek. Jadi saya naik aja terus. Sampai di atas, dia udah di atas. Ini 84, umur 84 ya, namanya John Looney namanya, saya masih ingat. Jadi sekarang udah umur 85, karena tahun lalu sekarang udah 85. Jadi dia saya Pak. Jadi inilah Bukit Zaitun, dan di Bukit Zaitun, di bawahnya Bukit Zaitun ini adalah gereja namanya Church of All Nations. Oke, itu dibangun dan sepertinya Katolik ya yang bangun. Di sampingnya ini adalah Getsemani. Ingat Getsemani? Getsemani adalah taman di mana Yesus berdoa, ya, berdoa pada hari Kamisnya sebelum dia dihianati oleh Judas. Oke? Jadi begini, ya. Jadi kita bisa melihat ini sesuatu yang sangat menarik sekali, di mana Yesus masuk, dan kadang-kadang kita baca cerita, jadi tidak ada tempatnya ya. Setelah melihat tempatnya baru, oh wah, keren juga, keren ya. Jadi begitu ya. Oke, jadi pada hari ini kita simpel saja, dan kita akan melihat perkara mengenai Minggu Palem ini dari beberapa segi. Oke, nah saya mau tanya dulu ya. Oh, itu Bukit Zaitun dan itu Getsemani. Oke.
Oke, dan kita akan membicarakan mengenai sudut pandang. Oke, sudut pandang itu perspektif atau sudut pandang ya. Tanya dulu ya. Pernah lihat lukisan ini? Nah, apa yang Anda lihat di lukisan ini? Lukisan apa ini? Elvira, lukisan apa ini? Ina, lukisan apa ini? Nggak tahu. Apa yang kamu lihat di sini? Cangkir? Semacam cangkir. Hah? Apa? Kayak vas bunga. Vas bunga. Oke, boleh. Vas bunga. Ada yang melihat yang lain? Stone gitu. Stone. Ada yang melihat yang lain selain vas bunga? Ada yang lagi yang lain? Oh iya. Hah? Ini wajah dua orang Oh. berdekatan. Oh iya ya. Nggak kelihatan kan? Hah? Boleh. Karena kita melihat lukisan yang sama kan? Lukisannya sama kan? Tapi yang dilihat kok beda. Itulah sudut pandang. Yang satu lagi ini yang lumayan terkenal. Saya masih kecil suka dikasih ini ya, suka tanya. Ini apa yang kalian lihat? Ada ini nih. Hah? Peri. Peri ya? Apa? Ada yang melihat wanita muda cantik di sini? Wanita muda cantik yang melihat ke Oke. Ada lagi yang melihat yang lain? Hah? Ada yang melihat wanita tua. Wanita tua, ini hidungnya. Dan ini mulutnya. Wanita tua. Ada yang melihat itu? Enggak ya? Oke. Di rumah lihat lagi ya. Kayak itu kayak orang, tapi itu sebelahnya itu apa? Ya. Jadi ini ada dua, wanita muda cantik dan wanita tua. Ya. Setelah kamu udah bisa melihat, kamu bakal lihat. Itu bakal di sini ya. Tapi kadang-kadang kalau belum lihat tidak bisa. Oke. Jadi poin saya apa ya dari sini? Karena kita melihat lukisan sama, tadi ada sudut pandang yang berbeda. Jadi ini adalah cerita mengenai Yesus pada waktu dia masuk ke dalam Yerusalem, dan kita itu adalah situasi yang sama, tapi di situ ada banyak orang yang berbeda dan mereka melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda. Oke, jadi hari ini kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dari sudut pandang sebenarnya orang Farisi, banyak orang Farisi yang di situ ketika mereka melihat Yesus masuk. Apakah yang dipikirkan mereka? Dan mereka melihatnya apa yang di dalam hati dan pikiran mereka ya. Dan kedua adalah sudut pandang dari pengikut Yesus. Oke. Dan ketika saya bilang pengikut Yesus, bukan hanya 12 rasul, bukan saja itu, tapi pengikut Yesus sebenarnya banyak. Oke. Di Lukas bilang ada juga yang 70, ada juga 70 orang yang mengikuti Yesus ya. Dan juga banyak orang yang ngefan sama Yesus, tapi mereka bukan pengikut Yesus. Cuman fan aja, ngefan aja ya. Karena kan Yesus kan ajaib ya, bisa membuat banyak sekali yang mustahil gitu ya. Jadi sudut pandang pengikut Yesus dan juga sudut pandang orang banyak. Oke, jadi kita telusuri satu persatu dari atas sampai ke bawah. Oke. Yang pertama adalah sudut pandang orang Farisi. Nah, apa yang orang Farisi? Kalian tahu ya orang Farisi itu apa ya? Tahu? Orang Farisi adalah pada waktu itu mereka adalah guru. Jadi kayak guru agama. Atau kalau kalian bisa mau bilang, mereka juga seperti kayak mungkin pendeta-pendeta pada waktu itu ya. Nah, tapi orang Farisi dan Yesus itu tidak cocok, tidak karena menurut orang Farisi Yesus adalah seseorang yang menghujat Tuhan. Oke? Karena Yesus bilang Allah dan aku adalah satu, dan menurut mereka itu ada sesuatu yang menghujat Tuhan. Karena orang Farisi percaya dan mereka adalah menganut perjanjian lama. Jadi pada waktu itu tidak ada perjanjian baru lah ya. Jadi ketika Yesus datang untuk menggenapi perjanjian lama, tapi mereka nggak ngerti. Mereka lihat loh kok gini, kok beda. Dan karena itu mereka nggak boleh begini kan. Makanya ketika Yesus bilang saya dan Allah adalah satu, menurut mereka itu menghujat. Karena menurut mereka cuma ada satu Tuhan. Jadi kalau Yesus bilang saya dan Allah adalah satu, bukan Allah saja, itu saya dan Allah Bapa adalah satu. Berarti Yesus bilang saya mempunyai Bapa yang di surga. Berarti Yesus anak Tuhan kan. Jadi menurut mereka itu menghujat. Oh, mana bisa Tuhan punya anak. Nah, kan gitulah ya. Jadi itulah yang menjadi masalah. Jadi mereka tidak begitu senang dengan Yesus ya.
Dan yang paling parah dari orang-orang Farisi ini itu karena Yesus juga menunjukkan kepada semua orang kalau orang Farisi itu munafik. Jadi masalah Yesus dengan orang Farisi bukan hanya karena mereka itu harus mengikuti perjanjian lama, tapi mereka sebenarnya mempunyai hati yang munafik. Oke? Jadi misalnya mereka bilang, oh bait Allah itu harus suci, kan itu kan? Bait Allah harus suci, bait Allah di mana? Tetapi kalau kalian membaca Injil, kalian juga bisa tahu kalau mereka membuat bait Allah itu menjadi tempat orang-orang berbelanja, berjudi. Ingat cerita itu ketika Yesus melihat, loh kok rumah bapak saya kok menjadi begini? Orang-orang berbelanja, orang-orang apa, kan? Jadi Yesus marah. Nah inilah orang-orang Farisi inilah yang buat mereka jadi begini, karena mereka munafik. Munafik itu berarti di luarnya begini, wah, bagai malaikat ya di luar ya, tapi di dalamnya kayak setan ya, mungkin ya. Jadi begitulah orang Farisi itu. Karena itu Yesus tahu, dan karena itu Yesus sering menegur mereka, dan mereka nggak senang kalau ditegur, kan? Nah karena itu mereka juga makanya mereka mau membunuh Yesus. Nah ini juga lucu lah ya. Kenapa mereka mau membunuh Yesus? Karena mereka bilang gak boleh membunuh, tapi mau membunuh, kan? Ya. Nah di pasal 12 ayat 10 sampai 11, dan ini sebelum apa yang kita baca ya, ini 1-2 ayat ya. Itu sudah jelas kalau mereka mau membunuh Yesus. Oke? Dan mereka bilang begini, lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga dan disertai dengan Yesus. Itu maksudnya. Yang juga itu maksudnya Yesus. Jadi Yesus dibunuh mau, dan mungkin Lazarus juga mau dibunuh karena Lazarus kan dibangkitkan. Jadi orang-orang, wah Lazarus dibangkitkan. Wah, jadi nggak boleh ya. Sebab karena dia banyak orang Yahudi yang meninggalkan mereka dan percaya pada Yesus. Jadi itu jelas. Jadi pandangan apa dari orang-orang Farisi ini? Simple, mereka tidak senang dengan Yesus dan mereka mau membunuh Yesus. Ya. Jadi orang Farisi mau membunuh Yesus karena lebih banyak yang mau mengikuti Yesus daripada mereka. Jadi mereka iri hati. Bukan saja iri hati, tapi kalau kalian mengerti, itu juga kalau semua orang mengikuti Yesus, berarti mereka juga gimana ya caranya? Juga pemasukannya tidak ada lah, ya kan? Jadi siapa yang mau percaya sama mereka, ya kan? Jadi itu juga merupakan sesuatu, jadi seperti hampir sebagai politik begitu ya. Dan mereka karena itu mereka tidak senang kepada Yesus, ya. Dan mereka orang Farisi ini memang munafik karena mereka mengikuti 10 hukum Taurat. Kalian ingat 10 hukum Taurat di Perjanjian Lama? Hukum yang ke-6 itu adalah jangan membunuh, do not murder, oke? Tetapi mereka mau membunuh, kan? Itu namanya munafik, ya. Jadi inilah sudut pandang dari orang-orang Farisi. Dan ini yang pertama, oke? Nah, sudut pandang dari orang-orang kedua adalah sudut pandang dari pengikut Yesus, orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan saya sudah bilang, jadi yang pengikut Yesus bukan saja rasul-rasul, tetapi juga orang-orang yang kadang-kadang, wah Yesus keren banget ya, yuk kita ikut gitu ya. Karena Yesus membuat banyak mukjizat sekali. Jadi kalau kalian melihat seseorang dibangkitkan, wah kamu pasti, wah ini fan-nya lebih besar dari Taylor Swift kali ya. Jadi mungkin, wah yuk kita ikut Yesus, oke? Jadi ini sudut pandang dari mereka, oke? Jadi pengikut Yesus itu seperti yang saya bilang, bukan hanya 12, juga orang lainnya. Jadi grup ini sudah melihat mukjizat. Jadi mereka sudah melihat kalau Yesus bisa begini, dan mereka percaya kalau Yesus itu adalah Mesias dan bisa melepaskan mereka dari belenggu kerajaan Romawi. Jadi mereka bilang, karena itu mereka bilang Hosana, Hosana, oke? Which means selamatkan saya sekarang. Karena itu mereka bilang begitu kan. Mereka sangat bingung ketika melihat Yesus masuk ke Yerusalem, menaiki keledai, tapi bukan kuda. Karena mereka mau seseorang yang bisa menyelamatkan mereka, yang masuk seperti general, masuk seperti tentara, masuk seperti kayak apa gitu ya. Tapi ini orang masuk pakai keledai, kan ya kayaknya aduh lembek kali gitu ya. Nah, tapi mereka tidak tahu itu adalah untuk menggenapi nubuat dari Zekaria. Mereka pada waktu itu mereka tidak tahu. Makanya ketika mereka melihat Yesus masuk dengan keledai, mereka kecewa sekali. Ya, kenapa? Saya ceritakan aja kenapa ya. Pada waktu saya dulu ya, sudah lama sekali ya, baru mulai di Singapura ya. Dan kadang-kadang kita itu di gereja pertama saya itu Changi. Kadang-kadang kita diundang untuk ke sekolah untuk ada program apa gitu ya. Jadi saya suka sekali sekolah ini. Ketika saya masuk ke sekolah ini ya, saya melihat ada kipas angin yang gedenya, besar sekali ya, yang begini besar ini
Ini bukan yang begini yang untuk yang gitu ya. Besar banget di aulanya. Ya, itu besar sekali. Dan di kipas angin ini itu ada logonya itu loh. Kecil gitu, kecil. Dan pada waktu itu logonya ditulis BAF. Oke, BAF ya. BAF. Jadi saya lihat kipas angin besar kali. Sekarang kipas angin ini yang kayak gini banyak. Oke, kamu ke mall saya semuanya pakai kipas angin ini. Soalnya itu mau pemerintah. Mau pemerintah kan duitnya kurang ya untuk AC ya. Jadi semuanya pakai kipas angin yang besar begini ya. Jadi saya melihat BAF itu kan. Jadi saya bingung apa ini namanya. Terus saya di samping BAF itu ada lambang, ada itu ya, keledai punya ada lukisan, bukan lukisan, ada gambar keledai di situ ya. Jadi saya bingung apa ini BAF ya. Kok ada keledainya di situ kan? Dan saya tanya gurunya di sini, ini karena apa singkatan dari BAF itu apa? Itu ada keledainya. Dan dia ketawa, dia bilang BAF singkatannya adalah Big Ass Fans. Big Ass Fans. Ya, mungkin kalau yang tidak begitu mengerti Inggris ya, Big Ass itu adalah pantat ya. Pantat ya. Jadi Big Ass Fan itu berarti adalah kipas angin yang super besar, yang Big Ass, yang menurutnya yang pantat begitu. Tapi kenapa ada Big Ass dan dengan ada simbol keledai di situ? Karena di Amerika salah satu julukan untuk keledai adalah ass. Jadi kalau kalian bilang keledai, kamu bisa bilang donkey. Tapi kalau kamu bilang ass, orang ngerti. Oke? Karena keledai itu ass. Oke? Jadi poin saya itu apa? Poin saya itu begini. Keledai adalah sebuah binatang yang benar-benar ass sekali. Yang rendah, yang dungu, yang tidak tahu apa-apa, yang benar-benar yang tidak biasanya tidak ditunggangi. Oke? Yang menunggangi keledai adalah pelayan, bukan raja. Oke? Karena keledai itu sangat tunjuk apa? Sangat taat, oke, sangat taat. Jadi, oke. Tapi keledai itu tidak mega. Jadi yang menunggang keledai itu tidak pernah raja. Itu adalah pelayan. Jadi kalau seseorang menunggang keledai, bukan kedelai, keledai untuk masuk ke dalam sebuah kota, kamu bisa tahu kalau orang ini datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, karena orang ini adalah pelayan. Oke? Makanya karena itu mereka kecewa. Mereka lihat, lo kok pakai keledai? Kamu datang bukannya untuk ini, untuk raja, kan? Untuk apa? Kok kalau pakai keledai kamu berarti datang untuk melayani dong? Berarti kamu lebih bawah dong. Apa-apaan nih? Makanya mereka nggak senang ya. Dan makanya karena itu di Wahyu, tahu Wahyu ya? Wahyu itu buku terakhir ya. Perjanjian baru. Jadi di Wahyu itu tertera bahwa pada waktu Yesus datang kedua kali, oke, Yesus akan datang dengan kuda, bukan keledai, bukan keledai. Kenapa? Karena pada waktu Yesus datang kedua kali, dia adalah raja dan dia akan berkuasa dan dia akan menguasai semuanya. Karena itu dia pakai kuda, karena kuda adalah binatang untuk raja, keledai adalah binatang untuk hamba yang melayani. Oke, jadi perbedaannya begini, ya. Jadi itu sangat jelas. Makanya karena itu mereka kecewa, ya. Jadi pengikut Yesus, mereka menghendaki seorang Yesus yang bisa yang bisa menurut kehendak mereka. Mereka mau Yesus beginilah. Jadi mereka sebenarnya, ya, kalau dipikir lagi, mereka bukannya mengasihi Yesus. Mereka cuma mau kekuatan dari Yesus. Tahu bedanya? Tahu bedanya? Ini seperti menikahi orang karena uangnya ya, bukan karena cinta ya. Sama aja, sama gitu ya. Jadi kamu menikah karena kaya lah. Tapi saya nggak mau orang yang gitu kan. Tapi mau uangnya kan. Sama. Inilah orang-orang pengikut Yesus kan. Mereka ikut Yesus. Wah keren juga buat. Ini orang bisa apa ya? Mujizatnya bisa membangkitkan orang dong. Tentara Romawi nggak ada apa-apanya sama dia kan. Gitu kan pikirannya. Dan itu, jadi mereka mau Yesus berbuat menurut apa yang mereka mau, ya, seperti Santa Claus gitu ya, ya,
Santa Claus begitu kan, oh Santa Claus kasih saya hadiah pas Christmas pas saya kecil. Saya nggak peduli Santa Claus itu apa, pokoknya ada hadiahnya, senang kan. Kita kadang-kadang begitu ya, menurut Yesus ya, kita cuma mau hadiah aja. Yesus saya itulah apa, mungkin obati kan siapa yang sakit gitu ya. Tapi setelah diobati lupa kamu sama Yesus, baca Alkitab nggak mau kan, ya begitulah kan kadang-kadang kita ya. Jadi seperti Santa Claus. Tetapi Yesus dengan jelas berkata, oh itu bukan dating ya. Saya datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan Yesus jelas, oke? Yesus bilang sorry. Ya, kamu mau saya begini, tapi ini bukan misi saya. Dan saya mau taat pada Tuhan. Saya datang untuk melayani, bukan dilayani. Oke? Dan sudut pandang yang terakhir adalah sudut pandang orang-orang banyak, gitu ya. Nah, ketika saya membaca ini dari segi nats Alkitab yang lain ya, ada juga ya, bukan saja dari Yohanes, tapi dari Matius. Ketika itu saya membaca sebenarnya di Matius pasal 21 10-11 itu memberi kita sebuah sudut pandang yang sangat menarik ya menurut saya. Ini yang dibilang ya, ini dari Matius ya, mungkin tidak ada ya. Ya, oke. Jadi dari Matius, dan ini yang dibilang yang tercantum. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Jadi berarti begini, oke? Selain orang Farisi dan selain juga orang-orang pengikut Yesus, ada orang-orang lain juga gitu loh. Ada orang-orang lain yang mungkin jalan-jalan ya di Yerusalem, terus mereka lihat, ih, wah rame kali nih. Ini tempat pasti ngetop ya. Mungkin ada makanan enak kali ya, kayak orang Singapura kan. Ya, kalau ada yang antrian yang panjang langsung antri. Saya dulu pernah loh sebenarnya saya dulu pernah ke hawker center dan saya bilang saya mau pokoknya antrian yang paling panjang ya. Saya langsung antri ya. Nggak peduli lah ya. Jadi saya masuk ke hawker center, langsung saya lihat antrian panjang, saya langsung antri di situ. Dan waktu itu karena antriannya agak bengkok, jadi saya nggak tahu dia jualan apa itu. Nggak peduli. Saya ingat, wah antrian yang panjang pasti enak dong. Ngantri saya 5 menit, 7 menit pas udah belok saya baru lihat dia jual apa. Tahu dia jual apa? Jual lomi. Nggak tahu kan? Lomi kan? Saya tahu ya, jual lomi. Dan saya nggak suka sama lomi. Nggak bisa. Itu lomi biarpun yang udah paling enak juga nggak enak menurut saya kan. Dan saya bilang, ngapain saya ngantri udah lama kan. Nah itulah asal-asal ngantri ya. Mungkin kayak orang-orang begini asal-asal ikut gitu ya. Ikut aja. Itu namanya di Chinese namanya chou de nao. Ikut-ikut gitu ya. Jadi mereka baru melihat. Jadi mereka pas melihat orang ini, mereka bilang, ini siapa ini? Kok orang-orang pada hosana, ini siapa? Nah, siapakah dia itu? Makanya mereka tanya. Dan orang yang lain menyahut, ini Nabi Yesus dari Nazaret. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah yang mereka lihat ketika mereka melihat Yesus? Kita tidak tahu. Mungkin ada yang menjadi pengikut Yesus setelah itu. Ya mungkin. Ya. Tapi mungkin juga ada yang bilang, wah enak juga kalian ya berteriak hosana, saya juga mau lah. Hosana, tapi setelah itu 1 minggu kemudian ketika Yesus disalib, mereka berteriak apa? Salibkan dia. Ingat itu? Ingat ketika Yesus mau disalib? Orang-orang menghujat dan mereka bilang apa? Salibkan dia. Orang-orang yang bilang salibkan dia itu sama dengan orang-orang yang bilang hosana. Sama. Nah, itulah ya yang kadang-kadang yang menyakitkan yang kita bisa telusuri ya. Jadi apakah mereka lihat? Kita tidak tahu. Jadi inilah orang-orang yang dari orang banyak. Nah, saya sudah kasih 3 sudut pandang. Tapi sebenarnya ada 1 sudut pandang lagi yang paling penting. Tapi saya belum masukkan. Oke, dan saya ini sebagai penutup ya. Sudut pandang apa atau siapa yang saya lupa masukkan di sini? Tahu sudut pandang siapa? Tahu semua? Ada yang bisa terka? Ada 1 lagi, ini yang paling penting sudut pandangnya. Sudut pandang siapa? Tahu? Sudut pandang Yesus. Sudut pandang Yesus. Karena ini kan ini mengenai Yesus. Hah? Sudut pandang Yesus. Jadi menurut Yesus apa yang dia pikirkan atau apa yang dia rasakan pada waktu itu? Ya, sudut pandang Yesus. Jadi menurut saya pada waktu itu Yesus mempunyai pilihan. Apakah dia mau mengikuti kehendak Allah Bapa atau tidak? Oke? Karena begini, oke?
di dalam hidup Yesus kita tahu banyak nubuat mengenai Yesus. Oke, ada 200 kira-kira nubuat. Dan 200 nubuat itu semuanya sudah terjadi. Oke, semuanya sudah terjadi. Oke. Nah, pas waktu Yesus misalnya sebelum lahir, seperti nubuat dia akan dilahirkan di Bethlehem, itu Yesus nggak bisa dong bilang, oh saya nggak mau lah, saya nggak mau lah lahir di Bethlehem, nggak bisa kan? Karena kan dia masih bayi, kan sudah dinubuatkan. Tapi ketika dia sudah dewasa, dia mengerti kalau dia itu anak Tuhan, dan dia juga mengerti nubuat-nubuat mengenai dia. Jadi sekarang dia ada pilihan karena dia sudah dewasa, ya. Jadi dia ada pilihan. Apakah saya mau mengikuti nubuat ini dari Allah Bapa saya, atau mungkin tidak? Karena kalau saya mengikuti, ini pastinya sakit, pedih, mati, segalanya. Jadi dia bisa bertanya begini, oke? Dan mungkin juga dia bisa bilang begini, oh, oke, saya nggak mau melarikan diri, tapi saya mau ikut nubuatnya, tapi saya akan berbeda. Saya nggak maulah masuk ke Yerusalem dengan keledai. Ngapain begitu kan? Saya kan anak Tuhan, anak raja. Saya mau masuk ke Yerusalem dengan kuda, bukan saja kuda, di belakang saya ini adalah semua malaikat dari surga. Kan? Semua malaikat dari surga. Yesus juga bisa memilih untuk memasuki Yerusalem dengan cara begini, ya kan? Jadi dia bisa datang bukan dengan keledai, tetapi dengan kuda, dengan seluruh kekuatan surgawi. Oke? Dia bisa begini. Tapi itu tidak dilakukan dengan dia. Dia tidak melakukannya. Oke? Kamu bisa membayangkan kalau dia masuk dengan begini, apa yang terjadi? Dia bisa aja masuk, dan dia langsung melihat ke orang-orang Farisi, lu mau bunuh gua? Bener lu lihat malaikatnya nih. Ya, saya kudanya nih, lu masih mau membunuh. Orang Farisi pasti bilang, oh ampun ya, nggak mau lagi lah bunuh, ya kan? Dia bisa melihat ke pengikut dia, lu masih nggak percaya sama gua? Lihat nih kudanya, terbang nih kudanya, ya kan? Lihat malaikatnya, percaya nggak lo? Percaya, pasti semuanya percaya kan? Ya kan? Dia bisa melihat kepada orang-orang yang banyak yang belum kenal dia. Kamu mau melihat sesuatu yang pasti orang yang setelah melihat itu pasti semuanya percaya. Tapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Tidak mau mendahului Allah. Ya, oke. Lumayan jawaban yang lumayan bagus. Tidak mau mendahului Allah. Oke. Intinya adalah karena dia mau taat kepada petunjuk, bukan petunjuk ya, will. What is God's will? Amanat Tuhan. Dan dia mau taat, kenapa? Karena dia cinta. Dia cinta dengan Tuhan, dia cinta dengan kita. Karena kalau dia datang dengan malaikat semuanya, kita tidak akan diselamatkan. Karena dia nggak bakal ke kayu salib. Dia datang dengan malaikat, nggak bakal ke kayu salib kan? Karena semua orang juga udah takut. Ya. Kalau gitu kita juga tidak bisa diselamatkan. Ya. Tapi Yesus Yesus tidak begitu. Ya. Di dalam buku, misalnya kalau dia datang begini ya. Di dalam buku Filipi 2, itulah dikasih jawabannya. Dan saya suka sekali dengan nats Alkitab ini, dan ini merupakan renungan saya pada minggu ini ya, yang selalu menusuk ke hati saya ya. Dan inilah apa yang Paulus bilang mengenai Yesus. Dan dia bilang begini, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, ya, berarti juga dia mempunyai kekuatan Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, bahasa Inggrisnya itu lebih bagus. Jadi dia bilang, Yesus biarpun dia mempunyai kekuatan seperti Allah, tapi dia tidak menganggap bahwa kekuatannya itu bisa difoya-foyakan, ngerti nggak? Bisa untuk asal-asalan aja. Bukannya karena gua kuat, gua berbuat asal-asalan. Dia tidak menganggap begitu, karena itu bukan Yesus. Ya? Tetapi, melainkan daripada dia show off mengenai kekuatannya, melainkan dia mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan, berarti apa yang kekuatan saya tidak mau pakai. Saya kosongkan diri kan. Dan mengambil rupa seorang hamba. Inilah hamba. Keledai hamba. Ya, keledai hamba ya. Hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke? Nah, kamu mungkin bilang apa menjadi sama dengan manusia kan juga lumayan enak. Enggak, bukan untuk Tuhan. Tuhan yang di atas menjadi manusia itu adalah sebuah apa yang hina. Menurut kita itu sebuah yang hina, sesuatu yang hina. Okay? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Inilah ketaatan Yesus. Oke?
Jadi bukan saja menjadi manusia, dia direndahkan lagi, oke, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang Paulus bilang bukan saja menjadi manusia itu udah hina, tapi taat sampai mati itu lebih double hina. Tapi bukan hanya mati, tapi mati di kayu salib. Jadi kalau kalian mengerti apa arti kayu salib, itu triple hina, itu hina gitu ya. Nah, itulah yang Paulus bilang. Itu Yesus. Biarpun dia mempunyai kekuatannya, tapi itu menurut dia bukan begitu, karena dia mau taat, karena dia cinta. Itulah sudut pandang dari Yesus ya. Jadi sebagai penutup ya, kita juga tidak ada waktu ya. Saya cuma mau menghimbau, kita kan memasuki namanya Holy Week ya, jadi Minggu Kudus, dan kita akan mendengar lagi dan juga menjalani lagi dengan Yesus ketika dia dihianati, ketika dia disalib, di kayu salib, dan kita akan merenungkan lagi tentang kehidupan Yesus. Dan mungkin kita bisa melihat dari 3 sudut pandang ini, dan ini mungkin kita bisa refleks sedikit ya, dan bisa maksudnya bisa refleksi sedikit. Apakah kita mungkin benar-benar kayak seperti orang Farisi ya, kita datang ya kayaknya mau berbuat baik, tapi di dalam hati kita tidak benar ya, dan kita tahu itu ya. Apakah kita juga mungkin sebagai Yesus ya, kita cuma percaya Yesus karena kita mau kekuatannya aja Yesus ya. Ketika kita melihat Yesus bisa memberi berkat, wah mau berkat mau gitu ya. Tapi ketika Yesus bilang, wah pikul salibku nggak mau, berat itu. Apakah kita begitu? Apakah kita sebagai orang banyak ya, yang cuma ngikut-ngikut Yesus, ini siapa dia? Ya, jadi kayak ombang-ambing gitu ya. Hari Senin kita bilang Hosana, hari Rabu kita bilang salibkan dia, gitu ya. Apakah kita seperti itu? Atau mungkin kita bisa mengerti dari sudut pandang Yesus bagaimana dia cinta dan dia mengasihi kita, dan karena itu dia rela mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas firman-Mu kepada kami hari ini, dan kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan melalui firman-Mu bisa menegur hati kami Tuhan, pada pagi hari ini. Ketika kami menyembah-Mu, ketika kami datang ke gereja, kenapa kami berbuat demikian? Apakah itu cinta, atau mungkin karena kami cuma mau berkat atau kekuatan dari-Mu, ataukah menurut kami ini semuanya adalah status, dan juga supaya orang bisa melihat kami kita sebagai orang yang kudus. Dan Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan Lord mengampuni dosa-dosa kami, segala yang tidak benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.